Cek. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan saya Slamet Riyadi. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang fungsi pembacaan tabel, yaitu fungsi vertical lookup atau VLOOKUP dan fungsi horizontal lookup. Yang pertama yaitu fungsi vertical lookup atau VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP di sini yaitu fungsi yang digunakan untuk membaca tabel. Fungsi yang digunakan untuk membaca tabel secara vertikal atau tegak lurus. Jadi dikarenakan tabelnya merupakan tabel vertikal, isi tabelnya adalah menurun tegak lurus seperti ini. Jadi dari kolom kode isi tabelnya menurun atau tegak lurus. Ini dinamakan tabel vertikal. Sebagai contoh untuk aplikasinya yaitu kita akan mengisi kolom jabatan yang ada di sel B6 dengan menggunakan fungsi VLOOKUP sama mengisikan tabel gaji pokok yang ada di C6. Rumusnya yang digunakan yaitu penulisan rumusnya dimulai dengan sama dengan VLOOKUP seperti ini, kemudian kurung buka ya. Lookup value adalah sel yang dijadikan acuan untuk membaca tabel, yaitu selnya adalah A6 karena yang digunakan untuk membaca tabel itu adalah kode yang ada di sini. Jadi kode yang ada di sini digunakan untuk membaca tabel dari sini. Oke, kemudian tabel arraynya yaitu tabel bantu kita blok seperti ini ya, seperti ini ya, supaya datanya tetap diambilkan dari area tabel array tersebut, maka tabel tersebut kita kunci baik selnya maupun kolom dengan memberikan tanda dolar ya, shift kemudian dolar untuk kolomnya, kemudian untuk barisnya juga sama, shift dolar, kemudian kolom hanya kita kunci dan juga selnya kita kunci seperti ini. Kemudian kolom jabatan ada di dalam tabel tersebut pada kolom berapa? Di sini ada kolom pertama, di sini ada kolom kedua, dan ada kolom ketiga. Letak dari jabatan ada di kolom kedua, maka kita isikan 2. Kemudian untuk yang terakhir kita bisa isikan 0 atau kita tulis false seperti ini ya. Untuk sementara kita tulis 0 dulu. Oke, seperti ini. Kemudian kita selesai, enter. Nah, maka dengan kode B ini dibaca ya, jabatannya adalah sekretaris. Kemudian untuk baris berikutnya kita kopikan saja rumusnya seperti ini ya. Kalau sudah muncul tanda plus seperti ini, kita tarik ke bawah atau drag ke bawah seperti ini. Oke, sudah jadi. Cara yang kedua yaitu dengan cara memberikan tabel bantu ini nama, yaitu memberikan nama pada tabel arraynya.
Caranya yaitu kita blok seperti ini tabel bantu atau kemudian kita kasih nama jabatan di sini. Ya, kita ketikkan jabatan seperti ini. Ya. Kemudian setelah kita kasih nama tabel bantunya atau tabel arenya, maka selanjutnya cara yang kedua yaitu untuk mengisikan kolom jabatan, kita ketik sama dengan v lookup, kemudian lookup value-nya masih sama. Lookup value-nya adalah kode atau sel A6. Kemudian tabel arenya di sini adalah jabatan. Kemudian untuk kolom jabatan ada di kolom kedua. Kita ketikkan 2, kemudian kita isikan false, yang terakhir kita isikan false atau 0. Misalkan 0 seperti ini. Oke. Kemudian untuk mengisi sel yang lain kita kopikan. Ya, kita klik pada kotak ya pojok kanan bawah sampai muncul tanda plus, kemudian kita tarik ke bawah seperti ini. Kemudian untuk mengisi kolom gaji pokok sama seperti tadi, cuma lokasi kolom indeksnya saja yang berbeda. Untuk gaji pokok ada di kolom ketiga, sehingga sama dengan VLOOKUP ya. Kemudian lookup value-nya ada di sel A6 atau kode jabatan. Kemudian tabel arenya kita isikan jabatan. Kemudian kolom gaji pokok ada di kolom indeks ketiga. Kemudian kita isikan false seperti tadi atau 0. Kemudian kita tekan enter. Kemudian seperti biasa kita kopikan rumus tersebut seperti ini. Ya. Jadi untuk mengisi kolom jabatan saya sudah isikan rumusnya, yaitu di sini VLOOKUP A6, kemudian kita blok tabelnya, kemudian kita absolutkan. Kemudian kita isikan kolom indeksnya 2 karena jabatan ada di kolom 2. Kemudian kita isikan 0 atau false. Atau cara yang kedua yaitu dengan cara membuat nimbox pada tabel arenya. Tadi sudah kita buat dengan cara memberikan nama nimbox tabel arenya adalah jabatan. Kemudian sama ada untuk kolom jabatan ada di kolom indeks kedua, kemudian kita ketik false. Kita ketik false. Ini ada dua cara. Kemudian gaji pokok juga sama, ada dua cara seperti yang tadi di sini. Ya, jadi teman-teman bisa mencobanya cara pertama maupun cara kedua. Kemudian kita lanjutkan yang kedua yaitu fungsi pembaca tabel berikutnya yaitu HLOOKUP. Yang kedua yaitu kita akan membahas fungsi HLOOKUP. Fungsi HLOOKUP adalah fungsi yang digunakan untuk membaca tabel secara horizontal atau mendatar. Karena isi tabelnya adalah mendatar seperti ini. Jadi ada kode menyamping ke kanan. Kemudian menu makanan di sini juga menyamping ke kanan. Penjual menyamping ke kanan. Alamat menyamping ke kanan. Karena tabelnya adalah isinya mendatar, nah, maka kita akan gunakan fungsi HLOOKUP. Jadi yang dibacanya adalah number of row keberapa begitu. Oke, untuk mengisi kolom menu makanan, kemudian nama penjual sama alamat dengan tabel bantu yang sudah kita buat. Caranya untuk menyelesaikan mengisi kolom
menu makanan, yaitu dan rumus yang digunakan adalah lookup seperti ini. Kemudian lookup value-nya adalah kode atau sel A23. Kemudian tabel arraynya kita blok seperti tadi. Kemudian kita absolutkan tabelnya seperti ini. Sel maupun kolomnya kita kunci. Ya, seperti ini. Untuk menu makanan ada di baris kedua, maka kita isikan row indeksnya di sini, bukan kolom indeks tapi row indeksnya ada di kolom kedua. Kemudian kita ketik 0 atau false seperti ini. Ya. Maka untuk menu makanan dengan kode BG dibaca adalah bebek goreng. Kemudian untuk mengisi sel yang lain kita kopikan seperti biasa, kita tarik ke bawah atau drag. Ya, seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu mengisi kolom penjual, yaitu sama dengan lookup. Kemudian tabel lookup value-nya masih sama, yaitu kode atau kolom A23. Kemudian tabel arraynya kita blok seperti tadi, kemudian kita absolutkan. Setelah kita absolutkan, untuk nama penjual atau penjual ada di baris ketiga, kita isikan row indeksnya 3, kemudian false seperti ini ya. Kemudian kita tekan enter ya. Untuk penjual, menu dengan kode BG adalah terbaca Haji Slamet. Kemudian untuk sel yang lain kita kopikan seperti biasa, seperti ini. Kemudian untuk mengisi kolom yang ketiga, yaitu sel alamat, masih sama. Untuk mengisi kolom alamat, kita coba cara yang kedua, yaitu membuat name box dari tabel bantu. Ya, kita kasih nama name box-nya adalah alamat. Oke, ya. Setelah kita buat name box di sini tadi adalah alamat, maka akan kita coba cara yang kedua. Caranya yaitu masih sama, ketikan lookup, kemudian lookup value-nya yaitu kode atau sel A23, tabel arraynya adalah alamat. Ya, seperti yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian untuk alamat ada di baris keempat. Kemudian kita ketik 4, kemudian kita ketik false di sini atau kita klik false di sini. Nah, kemudian kurung tutup. Nah, sudah jadi, kemudian kita tinggal copy ke bawah seperti ini. Ya, jadi caranya begitu, teman-teman semuanya, para siswa. Untuk mengisi kolom menu makanan, kolom penjual, sama kolom alamat dengan fungsi lookups, tadi saya sudah tuliskan rumusnya di sini. Nanti bisa buat latihan teman-teman ataupun para siswa di sini. Baik cara yang pertama maupun cara yang kedua, yaitu dengan melakukan
blok tabel arraynya atau memberikan nama tabel arraynya atau dengan cara nimbox. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan berguna semua bagi teman-teman ataupun para siswa semuanya. Selamat mencoba. Untuk file latihannya yang sama dengan pembahasan pada pertemuan ini dapat Anda dapatkan atau di-download pada drive yang saya sediakan pada kolom deskripsi di channel YouTube. Terima kasih, sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya.